Mang, jangan tidur menjelang maghrib. Pamali. Kalimat ini pasti sering Mamang dengar dari orang tua kita. Dulu aku juga sempat menyepelekan kata-kata ini dari ibu aku. Tapi setelah kejadian yang aku alami ini, aku pun percaya. Halo Mamang, balik lagi sama saya Sigit NTS. Pada video kali ini saya bakal bawain cerita mistis yang lumayan serem menurut saya. Kejadian mengerikan ini aku alami hampir 1 tahun yang lalu di Bandung. Oh iya, nama aku Randy. Aku tinggal di rumah nenekku. Sebelumnya aku tinggal bersama orang tuaku di Tasikmalaya. Dikarenakan aku diterima di salah satu universitas di Bandung, orang tuaku menyuruh untuk tinggal bersama nenek saja. Hal itu supaya nenek ada temen di rumahnya. Ya lumayan juga sih, jadi aku tidak perlu ada pengeluaran untuk biaya ngekos. Walaupun aku harus siap sedia mendengarkan wejangan-wejangan dari nenek yang sangat kolot dan membosankan. Hari itu aku disibukkan dengan kegiatan ospek di kampusku yang terletak di daerah Setiabudi, Bandung. Kegiatan ospek jurusan yang padat dari pagi sampai malam, sangat menguras tenaga. Ditambah senior selalu memberikan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok dan hampir setiap malam. Dan waktu tidur yang kupunya pun hanya 2 hingga 3 jam saja. Belum lagi lokasi kampusku yang jauh dari rumah membuat aku harus bangun pagi-pagi untuk menempuh perjalanan ke kampusku. Ya, kurang lebih jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Sangat melelahkan sih menurut aku. Waktu ospek yang padat membuat waktu berjalan begitu cepat. Hingga akhirnya tibalah akhir pekan. Hari ini adalah hari Sabtu. Dan sesuai jadwal ospek, kegiatan ospek hanya berlangsung hingga pukul 4 sore. Dan hari Minggu aku bisa beristirahat sesukaku. Aku berencana akan diam di rumah dan tidur sepanjang waktu. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan kegiatan ospek pun berakhir. Selesai kegiatan, tanpa berlama-lama di kampus, aku pun segera memesan ojek online dan bergegas pulang. Mungkin karena badanku lelah, aku sempat tertidur di motor selama perjalanan. Perjalanan yang memakan waktu 1 jam, itu aku alami sangat cepat. Dan aku pun sampai di rumah nenek. Assalamualaikum Nek, Randy pulang. Namun gak ada jawaban dari nenek. Nek, di mana? Aku pun mencari nenek ke kamarnya, namun nenek tidak ada di rumah. Oh, mungkin nenek sedang ke warung atau ke rumah tetangga kayaknya, pikirku dalam hati. Aku pun segera beranjak ke kamarku, melepas tas ransel yang penuh dengan peralatan ospek, membuka jas alma mater, dan langsung menuju ke tempat tidurku. Sekilas aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Rasa lelah akibat kegiatan ospek membuatku tertidur. Namun, belum lama aku tertidur, aku sedikit terbangun ketika mendengar suara orang yang masuk ke dalam rumah dan membuka pintu. Aku pun terbangun dengan mata yang masih sangat mengantuk. Aku pun melihat keluar kamar. Tapi aku gak menemukan siapa-siapa. Aku pun bergumam dalam hati. Mungkin nenek udah pulang. Ya sudahlah. Aku pun yang masih mengantuk kembali melanjutkan tidurku. Dan mungkin nenek juga udah tahu kalau aku udah pulang. Karena melihat sepatu aku yang ada di depan rumah. Aku pun kembali mengatur posisi tidurku
Dan kali ini kemiringan badanku menghadap ke sebelah kanan, ke arah dinding kamar. Belum lama aku tertidur, aku mulai merasakan hal yang aneh. Bagian tubuh sebelah kananku rasanya tuh kesemutan banget, Mak. Mungkin salah tidur kayaknya. Dan mataku masih terpejam saat itu. Aku masih setengah sadar. Aku pun mencoba nih mengganti posisi tidurku. Namun ketika aku berbalik, aduh, kok kenapa ini? Aku tuh gak dapat menggerakkan badanku. Aku berusaha menggerakkan badanku, tapi semakin aku berusaha menggerakkan badanku, rasanya semakin berat. Seperti sekujur tubuhku ini ada yang menghalangi. Dan aku tuh terasa seperti tertindih sesuatu yang besar sekali. Aku pun berteriak, memanggil nenek dan meminta pertolongan nenek. Tapi kenapa suaraku tidak keluar pada saat itu? Dalam keadaan itu pun aku terus berusaha memanggil nama nenek sekuat tenaga. Namun hasilnya nihil. Mulutku bergerak tapi tidak bersuara. Ada apa ini? Aku kenapa? Aku mencoba berdoa dalam hati, berharap ini semua hanya mimpi. Dan ketika aku terbangun, semuanya udah normal kembali. Aku terus berdoa sambil memejamkan mataku. Hingga perlahan ku coba menggerakkan badanku dan alhamdulillah. Alhasil kini aku sedikit demi sedikit berhasil menggerakkan badanku. Aku mulai mengatur nafasku yang terengah-engah. Kemudian aku mencoba membuka mataku. Dan dalam kondisi yang masih setengah sadar, aku melihat sesuatu di depanku. Apa itu? Mataku yang belum bisa terbuka lebar semua, namun bisa aku lihat ada sesuatu berwarna hitam tergeletak di atas tempat tidurku, di antara aku dan dinding. Awalnya kukira itu baju ospek yang kutaruh sembarangan. Namun ketika kubuka lebar mataku, astaga, ketika aku melihat dengan sangat jelas, itu bukan jas alma mater atau baju ospek. Ternyata itu adalah rambut, Rambut panjang yang sangat kusut dan tebal berwarna hitam. Dan samar kulihat dari sela-sela rambut itu ada sepasang mata. Mata yang membelalak menatap tajam ke arahku. Wajahnya tidak begitu terlihat jelas karena tertutup rambutnya yang panjang. Bahkan ketika kulirik ke bawah, rambutnya itu menutupi semua badannya, Ia seakan terbalut rambut panjang hitam. Ini jelas bukan mimpi. Astagfirullahaladzim. Aku berkedip beberapa kali, namun sosok itu masih ada tepat di depanku. Dan itu perlahan kini wajahnya mulai muncul dari balik rambutnya itu. Semakin jelas dan semakin dekat dengan wajahku. Wajah seorang perempuan pucat dengan mulut menyeringai lebar dan dengan giginya yang tajam bertaring. Astagfirullahaladzim. Aku pun coba berteriak, namun aku gak bisa.
Tiba-tiba sosok perempuan itu membuka lebar mulutnya dan mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan, Man. Sosok itu seakan menyuruhku berteriak. Aku ketakutan, tapi aku tetap berusaha membaca doa-doa dan ayat-ayat suci lainnya. Aku terus lafalkan dalam hati, ku tutup kedua mataku, dan aku pun terus berdoa. Hingga samar terdengar suara azan maghrib dari masjid di luar sana. Setelah terdengar itu, barulah aku memberanikan diri membuka kembali mataku. Dan saat ku buka mataku, makhluk itu udah gak ada, Ma. Jelas aku langsung bisa bergerak kembali, dan aku pun segera keluar kamar, serta berusaha mencari nenek ketika itu. Namun nenek tetap tidak ada. Baru saja aku akan keluar rumah, ku dengar suara pagar rumahku terbuka. Dan ku lihat dari jendela itu adalah nenek. Ya, nenek baru saja pulang dari pengajian katanya. Dan nenek pun cukup kaget melihat wajahku yang sangat pucat seperti orang yang ketakutan. Lanjut, aku pun bercerita apa yang aku alami kepada nenek. Usai bercerita, nenek pun menasehatiku. Dia berpesan agar tidak menyepelekan apa yang menjadi sebuah mitos atau pamali. Katanya aku mengalami tindihan atau erep-erep karena aku tidur menjelang maghrib. Ditambah mungkin aku juga tidak berdoa sebelum tidur. Nenek pun berkata, banyak orang yang mengalami erep-erep, namun tidak semua diperlihatkan wujud yang menindih kita. Dan aku adalah salah satu orang yang diperlihatkan. Sejak kejadian itu, aku pun tidak pernah mau lagi untuk tidur menjelang maghrib. Apa yang menjadi pesan dari orang tua atau hal-hal yang berkaitan dengan larangan atau pamali, sebaiknya tetap kita patuhi. Dan jangan lupa, jangan tidur menjelang maghrib.